Baiklah semuanya, pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru bahwasannya bagi teman-teman yang mungkin sudah klik tombol ajukan berkas ya, sehingga di sini muncul tampilan tombolnya berubah menjadi berkas diajukan. Nah, di sini ada persyaratan baru yang teman-teman harus ketahui bahwasannya di bagian pindahan SK pembagian tugas mengajar guru di sini ada perubahan. Yang mana secara spesifik di sini berbunyi yaitu untuk yang kita upload atau yang diminta itu berupa SK pembagian tugas mengajar terakhir yaitu di tahun ajaran 2022-2023. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengganti berkas PPG dalam jabatan 2023 bagi teman-teman yang mungkin saja sudah terlanjur klik tombol ajukan berkas. Bagaimanakah tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Mungkin teman-teman merasa agak sedikit bingung juga ketika itu SK pembagian tugas mengajar guru itu ada perbedaan antara yang diminta pada surat edaran dengan di akun SIM PPG. Yang mana pada surat edaran yang diminta itu adalah SK pembagian tugas tahun terakhir yaitu 2022-2023. Kemudian ketika teman-teman login ke akun SIM PPG-nya yang diminta itu berupa SK pembagian tugas mengajar sebagai guru, ini adalah 2 tahun terakhir ya, atau 2 tahun pelajaran. Kemudian tentunya di sini ada perubahan baru yang harus kita ikuti, bahwa yang awalnya yang diminta itu adalah 2 tahun pelajaran, sekarang berubah menjadi yaitu 1 tahun pelajaran teman-teman. Nah, kira-kira apakah kita harus menggantinya ataukah tidak? Kalau misalkan kita mengacu pada peraturan yang ada, memang sebaiknya di sini kita menggantinya ya. Mengganti disesuaikan segala sesuatunya itu disesuaikan pada akun SIM PPG kita. Sama halnya dengan data cut off yang terekam di sini, yaitu kalau misalkan yang diminta itu adalah SK pengangkatan yang tertera TMT 1 Januari 2023, maka yang kita upload juga demikian. Sama halnya dengan yang di sini pendian SK bagian tugas mengajar guru, kalau misalkan yang diminta 1 tahun terakhir, maka sebaiknya kita juga demikian, yang diberikan itu juga SK pembagian yang tahun terakhir teman. Nah, kemudian seperti halnya kita ketahui bersama bahwasanya di sini untuk teman-teman sasaran kategori B ini mengupload berkas untuk nantinya kita ikut seleksi administrasi. Tentunya teman-teman sudah memahami berkas apa saja yang harus diupload oleh guru maupun juga kepala sekolah, sehingga kedepannya di sini nanti kita bisa lulus seleksi administrasi. Dan kita perlu catat bahwa untuk pendaftaran dan pengajuan berkas ini nanti masih bisa dilakukan sampai dengan tanggal 11 Juni 2023. Mumpung sekarang ini waktunya masih cukup panjang, teman-teman nanti silahkan bisa disikapi ya, sehingga nanti ketika seleksi administrasi yang mana untuk unggahan SK pembagian tugas mengajar guru ini merupakan salah satu berkas yang nanti akan diverifikasi, yaitu mulai tanggal 12 Juni sampai dengan 1 Juli 2023 ini nanti tidak akan terkendala. Dan untuk mengganti SK pembagian tugas mengajar tersebut, teman-teman mungkin masih memiliki file yang yang tahun terakhir ya, atau mungkin kalau misalkan sudah terlanjur dijadikan satu, maka cara mengganti adalah demikian. Ini bagi teman-teman yang mungkin sudah terlanjur klik tombol ajukan berkas ya. Ini kita bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id. Ini kita pakai fitur ini, kemudian kita bisa klik login SIM PKB. Kemudian teman-teman masukkan surel dan juga passwordnya, kemudian klik masuk. Kemudian kita klik pada bagian biodata diri. Dan di sini saya lihat untuk berkas pendukung saya yang mana di sini adalah yang diminta itu SK pembagian tugas mengajar terakhir kan, tahun ajaran terakhir. Yang mana di sini ketika saya lihat ini yang saya upload sebanyak 16 lembar, dikarenakan persyaratan sebelumnya memang seperti ini. Jadi ini SK pembagian tugas mengajar guru selama 2 tahun terakhir teman. Nah, saya ingin mengubahnya, makanya di sini saya ingin menggantinya. Nah, langkah pertama di sini kita klik saja di sini dulu ya. Ini saya unduh dulu. Ini saya unduh, nanti akan saya pisahkan. Ini saya save dulu. Kemudian yang di sini supaya nanti kita bisa
menggantinya di sini kita batalkan ajuan ya. Nah, berkas diajukan kan. Nah, ini kita untuk membatalkannya, ini ada tulisan ini, Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda. Selanjutnya silahkan dapat ditunggu proses verbal oleh petugas verbal. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas dan mengubah isian berkas, klik di sini. Kita klik di sini, klik batal ajuan berkas. Anda yakin? Kita klik iya. Oke, ajuan berkas berhasil dibatalkan. Sekarang di sini sudah kita batalkan, dan ketika kita scroll ke bawah ini kita sudah bisa untuk mengganti berkas kita. Kita klik di sini untuk mengganti berkas, mengubah. Oke, ini kita akan memproses dulu untuk tadi SK pembagian tugas yang sudah saya unduh ya. Oke, saya cek dulu untuk SK pembagian tugas tadi yang punya saya ini. Ini saya rename dulu ya. Oke, ini adalah saya ganti sedemikian ini. Ini terdiri dari SKBM yang selama 2 tahun terakhir. Ini yang diminta adalah seperti itu ya. Kemudian ini karena ada perubahan, makanya di sini kita ubah. Oke, untuk split. Nah, di sini kalau misalkan dulu itu kita menggabungkan ya, menggabungkan tuh merger PDF, sekarang kita pakai split PDF. Ini sama halnya dengan merger kemarin, kita pakai situs online yang mudah, yaitu saya biasa menggunakan ilovepdf.com. Kemudian di sini saya pakai splits. Kemudian kita select PDF. Kemudian kita cari tadi filenya di mana. Oke. Kemudian kita splitskan ke sini, lihat. Nah, seperti ini. Ini dari 16, nanti kita tinggal pilih saja gitu ya. Kemudian kita splits. Kita tunggu prosesnya dulu. Oke, sedang dalam proses unduh. Oke, sudah berhasil ya. Kita buka di galeri kita di bagian download. Kemudian di sini kita ekstrak ya. Oke, sudah masuk di sini. Nah, ini adalah untuk SKBM-nya. Ini berarti kan kalau secara urut ya, ini kemarin saya buat secara urut. Ini adalah SKBM 1. Ini adalah di lampiran 1. Ini lampiran 1 SK pembagian tugas mengajar di semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Berarti kalau misalkan di sini dari 16 file, 16 lembar, ini sebanyak 16 ini berarti kalau misalkan kita ambil setahun terakhir, berarti di sini ada 8 ya, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari file 9 sampai dengan 16 inilah yang saya gunakan. Sedangkan untuk yang file di file pertama sampai dengan 8 ini enggak saya gunakan. Dikarenakan ini apa? Dikarenakan ini adalah tahun pelajaran 2021-2022 ya, untuk semester 1 dan 2. Sedangkan yang diminta adalah untuk semester 1 dan 2 tahun pelajaran 2022-2023. Berarti yang saya masukkan nanti yang ini, yaitu yang SKBM yang ini. Nah, ini sekarang setelah kita ekstrak seperti ini, maka berikutnya kita gabung ke sini lagi ya. Nah, di sini kita sekarang membuat yaitu SKBM yang setahun terakhir ya. Nah, di sini kita masuk kembali ke ilovepdf.com lagi. Nah, sekarang kita manfaatkan fitur yang merger PDF, kita klik. Kemudian di sini kita pilih. Tadi kan berarti di sini kita ambil 8 ya. Oke, berarti sini mulai 9 kan. Coba kita sudah pas nih, kita hitung dulu. Oke, pas 8. Kita open, kita merger.
dan ini dipastikan urut ya. Ini adalah untuk SKBM yang semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Ini SKBM-nya. Kemudian di sini adalah untuk yang lampiran, ini untuk lampiran, ini adalah untuk lampiran. Lampiran kedua ini adalah untuk yang pembagian tugas. Kemudian untuk lampiran berikutnya ini adalah pembagian tugas guru dalam membimbing ekstrakurikuler. Yang terakhir ini adalah pembagian tugas mengajar, yaitu jadwal pelajaran ya. Kemudian kita merger, kita klik di sini. Oke, kita tunggu saja untuk hasilnya. Oke, hasilnya sudah masuk ya, ini kita tunggu sampai selesai. Sekarang kita buka hasilnya. Oke, inilah hasilnya, sudah selesai. Ini adalah sudah berganti menjadi yaitu 1 tahun terakhir, yaitu semester 1 dan 2. Ini ada 8 ya, ada 8 lembar. Ini adalah untuk semester 1. Kemudian kita scroll masuk ke semester 2. Ini adalah untuk cara mengganti filenya. Nah, sekarang kita ganti pada bagian yaitu SIM PBG kita. Dan sekarang saatnya kita mengganti SK pembagian tugas mengajar kita. Nah, ini teman-teman, apakah ingin di rename dulu? Ini adalah untuk berkas yang tadi sudah saya ganti ya. Saya rename dulu. Namun sebenarnya nggak masalah nih ya. Oke, ini sebagai penanda seperti ini. Kemudian di sini kita klik saja pembagian tugas mengajar guru, kan di sini ya. Kita klik, kita ubah. Kemudian klik di sini. Kemudian kita klik SK pembagian tugas mengajar guru. Ini kita harus bisa membedakan, ini adalah tadi yang 2 tahun terakhir ya, sesuai dengan permintaan awal. Ini ukuran filenya ada 2,4 MB. Inilah yang baru saja kita ubah tadi, 1,24 MB. Kita klik di sini. Kemudian kita klik open. Kita klik simpan. Oke, sudah berhasil kita ubah ya. Silahkan teman-teman dipastikan kembali untuk SK bagian tugas mengajarnya apakah sesuai dengan yang sudah diganti ataukah belum. Oke, ini kita cek sudah sesuai ya. Ini adalah sudah sesuai, yaitu tahun terakhir yang diminta. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan scroll ke atas ya untuk diajukan kembali berkasnya. Kalau memang dari kesemuanya ini sudah dipastikan untuk kebenarannya, ini kita bisa ajukan berkas kembali. Kita scroll ke atas. Oke, dikarenakan kita sudah selesai semuanya, maka di sini kita klik ajukan berkas. Perhatian, pastikan Anda telah mengisi data dan data ini adalah terkini ya. Perhatikan di sini ada tampilan ini. Pastikan Anda telah mengisi data dengan data-data Anda yang terkini. Nah, ini kan kita sudah memperbaharui ya dengan persyaratan terkini. Ini kita bisa klik lanjutkan. Ini ajuan Anda berhasil diajukan. Nah, oke, tinggal menunggu saja untuk hasil seleksi administrasi.